Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali menyapa Anda. Kiranya Anda selalu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kali ini saya sampaikan firman Tuhan buat kita, yaitu mengenai rahasia kesuksesan Yusuf, yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat rahasia kesuksesan Yusuf. Alkitab mencatat bahwa segala apa yang dikerjakan Yusuf, baik yang di rumah maupun yang di ladang, selalu dibuatnya menjadi berhasil. Ketika Yusuf ditempatkan di ladang, di sana ia bekerja dengan berhasil. Ketika ia ditempatkan di rumah, di sana pun dia bekerja dan segala apa yang dikerjakan Tuhan buatnya menjadi berhasil. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat apa sih yang menjadi rahasia sehingga Alkitab mencatat bahwa Yusuf selalu berhasil dalam segala apa yang dikerjakan. Yusuf sukses dalam segala apa yang dikerjakan oleh tangannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat rahasia kesuksesan Yusuf. Yang pertama, rahasia kesuksesan Yusuf yang pertama adalah Yusuf tetap menjaga keselamatannya dengan tetap berperilaku yang baik. Sekali lagi, Yusuf tetap menjaga keselamatannya dengan tetap berperilaku yang baik. Artinya, saudara dikasih oleh Tuhan, Yusuf ketika ia ditempatkan di rumah maupun ditempatkan di ladang, saudara, Yusuf bukan hanya dalam hal bekerja, tetapi dalam hal menjaga keselamatannya, Yusuf sama sekali tidak menodai keselamatannya. Yusuf tetap menjaga keselamatannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Alkitab mencatat bahwa dalam hal ini, saudara, sebenarnya ada potensi, ada peluang bagi Yusuf. Karena kita melihat bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pada hari itu tidak ada siapa-siapa di rumah kecuali Yusuf dan istri Potifar. Itu artinya ada peluang bagi Yusuf untuk berbuat dosa. Ada kesempatan dan sangat berpotensi bagi Yusuf untuk berbuat dosa. Tetapi dalam hal ini Alkitab mencatat Yusuf sama sekali tidak berbuat dosa. Yusuf menjaga keselamatannya. Yusuf mempertahankan keselamatan yang diberikan kepadanya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ditempatkan, jangan lupa, saudara, hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah menjaga keselamatan kita. Hal yang terpenting dan terutama dalam kehidupan kita adalah keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan buat kita. Apa yang telah diberikan oleh Tuhan buat kita itu dengan cuma-cuma. Dalam arti bukan karena cuma-cuma kita boleh lalai, kita boleh mengabaikan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Justru karena itu diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma, maka kita harus menjaganya, kita harus merawatnya, kita harus meliharanya. Alkitab mencatat supaya kita tidak kehilangan. Karena dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu supaya kita tidak kehilangan keselamatan itu, saudara. Memang keselamatan itu bukan usaha kita. Memang keselamatan itu bukan perbuatan baik kita. Keselamatan semata-mata karena anugerah Tuhan. Tetapi jangan lupa, segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita itu untuk dijaga, dipelihara, dirawatnya. Yusuf menjaga keselamatannya dengan tetap berperilaku yang baik. Marilah kita menjaga keselamatan kita dengan tetap berperilaku yang baik. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada. Jangan kita tergoda oleh arus dunia. Jangan keselamatan dinodai oleh pergaulan bebas. Jangan keselamatan dinodai oleh pergaulan-pergaulan yang buruk. Tetapi marilah kita tetap menjaga keselamatan kita
dengan tetap berperilaku yang baik. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, rahasia kesuksesan Yusuf yang kedua adalah Yusuf bekerja dengan jujur. Saudara, dimanapun kita ditempatkan untuk bekerja, sekalipun tanpa ada pengawasan, marilah kita tetap bekerja dengan jujur. Alkitab mencatat bahwa Yusuf tidak pernah lalai dalam pekerjaannya. Yusuf tetap setia melakukan segala pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Segala pekerjaan diberikan kepadanya. Segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, ia tetap mengerjakannya tanpa harus ada pengawasan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang hari-hari ini, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh ketika ada pengawasan. Lalu ketika sudah tidak lagi diawasi, mereka mulai berhenti bekerja. Mereka mulai lalai dalam bekerja. Tetapi tidak dengan Yusuf. Yusuf sekalipun tanpa ada pengawasan, ia tetap bekerja dengan jujur. Saudara, kalau kita tetap bekerja dengan jujur, saya beritahu bahwa Tuhan yang akan mempromosikan kita. Oleh sebab itu, saudara, rahasia kesuksesan yang kedua adalah saudara harus bekerja dengan jujur. Saudara harus melayani dengan jujur. Saudara harus melakukan segala sesuatu dengan jujur. Sekalipun tanpa ada pengawasan. Justru tanpa ada pengawasan itulah saudara kita harus lebih jujur lagi. Kenapa? Karena Tuhan di atas segala-galanya. Dia tahu, dia melihat. Dia melihat apa yang kita kerjakan. Yang ketiga saudara, rahasia kesuksesan Yusuf yang ketiga adalah Yusuf memiliki disiplin yang tinggi dalam bekerja. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita juga harus memiliki disiplin yang tinggi dalam bekerja. Memiliki disiplin yang tinggi dalam pelayanan. Karena dimanapun kita ditempatkan untuk bekerja, dimanapun saudara ditempatkan untuk melayani, tetaplah harus bekerja melayani dengan penuh disiplin. Nah, kita melihat saudara, sekalipun tidak ada yang mengawasi, ia tetap bekerja dan menyelesaikannya segala tugas yang dipercayakan kepadanya dengan tuntas. Sehingga firman Tuhan mencatat, Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaan. Ia ditempatkan untuk bekerja di ladang. Di sana dia bekerja dengan disiplin yang tinggi. Ketika ia ditempatkan di rumah, di sana ia bekerja dengan disiplin yang tinggi. Ia tidak lalai dalam jam-jam kerjanya. Ia tidak lalai dalam waktu di mana ia bekerja, tetapi ia bekerja dengan disiplin. Saudara, kedisiplinan akan membawa kita masuk dalam area kesuksesan. Kedisiplin akan mempromosikan hidup kita dan membuat kita akan berhasil dan selalu sukses dalam segala apa yang kita kerjakan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia kesuksesan Yusuf yang keempat. Yang keempat rahasia kesuksesan Yusuf adalah Yusuf tidak bekerja sendirian, tapi Yusuf bekerja sama dengan pegawai-pegawai yang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini saudara, artinya ada kuasa dalam kerjasama tim. Yusuf bekerja sama dengan tim. Yusuf bekerja tidak sendirian, saudara. Yusuf bekerja ditempatkan di ladang. Di sana ia bekerja sama dengan pegawai-pegawai yang lain. Yusuf ditempatkan di rumah. Di sana ia bekerja sama dengan pegawai-pegawai yang lainnya. Yusuf tidak bekerja sendirian. Ingat saudara dikasih oleh Tuhan, kerjasama itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kerjasama itu akan membawa dampak yang lebih dahsyat lagi. Oleh sebab itu, mari saudara kita membangun dan membudayakan diri untuk selalu bekerja sama. Karena dalam kerjasama itu akan menghasilkan kuasa yang besar. Akan menghasilkan kuasa yang dahsyat. Dan dalam kerjasama itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Bahkan saudara dikasih oleh Tuhan, dengan adanya kerjasama itu akan menghasilkan sesuatu yang melampaui target. Karena ada kuasa dalam kerjasama. Itulah rahasia kesuksesan Yusuf. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kerja sama tim akan menghasilkan sesuatu yang besar, bahkan melampaui batas-batas target yang telah ditentukan. Karena ada kuasa dalam bekerja sama. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia kesuksesan Yusuf yang kelima adalah Yusuf disertai Tuhan. Nah, kita melihat saudara, sekalipun kita boleh disiplin dalam bekerja, sekalipun kita bekerja dengan tepat waktu, sekalipun kita bekerja dengan jujur, sekalipun kita membangun komunitas untuk kerjasama, tetapi kalau tanpa disertai dengan Tuhan, hasilnya pasti nihil. Karena yang bisa membuat kita berhasil, yang membuat kita sukses, ialah Tuhan semesta langit. Dialah Allah Immanuel yang menyertai kita. Di mana ada penyertaan Tuhan, di situ pasti ada kesuksesan, di situ pasti ada keberhasilan. Karena Yusuf disertai Tuhan, sehingga segala apa yang dikerjakannya dibuatnya menjadi berhasil. Nah, kita melihat saudara, apa sih rahasia Yusuf disertai Tuhan? Saudara dikasih oleh Tuhan, rahasia supaya hidupmu disertai oleh Tuhan. Yang pertama, harus mengandalkan Tuhan.
melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam segala pekerjaan. Yusuf mengandalkan Tuhan, Yusuf melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya, Yusuf mengikut sertakan Tuhan dalam pekerjaannya. Baik ia bekerja di ladang, baik ia bekerja di rumah, Yusuf melibatkan Tuhan, Yusuf mengandalkan Tuhan, Yusuf mengikut sertakan Tuhan. Saudara, kalau kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan, kalau kita melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kita, kalau kita melibatkan Tuhan dalam pelayanan kita, saya mau kasih tahu bahwa pasti kita berhasil. Karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kita kita pasti diberkati. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita pasti diberkati. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kehidupan kita pasti berhasil. Kita pasti sukses. Karena sudah dikasih oleh Tuhan, karena di mana ada penyertaan Tuhan, di situ kuasa keajaiban pasti terjadi. Dan di mana ada penyertaan Tuhan, di situ kesuksesan itu sudah menjadi bagian milik kita. Yang kedua, mengapa Yusuf disertai Tuhan? Yang kedua, karena Yusuf berperilaku yang baik. Saudara, kalau kita berperilaku yang baik, kita pasti disertai oleh Tuhan. Ingat, Tuhan hanya menyertai orang yang jujur. Tuhan hanya menyertai orang yang berperilaku yang baik. Tuhan tidak pernah mau menyertai orang yang berperilaku yang buruk. Tuhan tidak mau menyertai orang yang berperilaku yang goblok. Karena itu akan menodai nama Tuhan. Tetapi orang yang berperilaku yang baik, orang yang berperilaku yang baik, dia pasti disertai Tuhan. Karena Tuhan hanya menyertai orang yang berperilaku yang baik. Yang ketiga, sudah dikasih oleh Tuhan. Mengapa Yusuf disertai Tuhan? Yang ketiga, karena Yusuf memiliki disiplin yang tinggi. Kalau kita memiliki disiplin yang tinggi, Tuhan pasti menyertai kita dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, karena Yusuf jujur. Saudara, kalau kita bekerja dengan jujur, kalau kita jujur, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan tidak mau menyertai orang yang suka berbohong. Tuhan tidak mau menyertai orang yang suka berdusta. Tuhan tidak mau menyertai orang yang suka menipu. Tapi Tuhan menyertai orang yang jujur. Orang yang jujur sudah pasti disertai Tuhan. Dan kalau kita disertai Tuhan, sudah pasti apa yang kita kerjakan, Tuhan pasti membuatnya menjadi berhasil. Dan yang terakhir, saudara, mengapa Yusuf disertai Tuhan? Yang terakhir, karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Di mana ada roh takut akan Tuhan, di situ ada kehadiran Tuhan. Dan oleh karena kehadiran Tuhan itulah, maka segala apa yang kita kerjakan, kita buat, dibuatnya menjadi berhasil. Jadi saudara, mari milikilah hati yang hidup takut akan Tuhan. Milikilah atau budayakan hidup dengan gaya hidup takut akan Tuhan. Ketika kita membudayakan gaya hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti menyertai setiap langkah hidup kita. Kalau Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita, maka segala apa yang kita kerjakan, Tuhan pasti buatnya menjadi berhasil. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika engkau hidup takut akan Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam segala pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, engkau pasti disertai oleh Tuhan. Dan ketika engkau disertai oleh Tuhan, maka engkau pasti akan berhasil di setiap langkah kehidupanmu. Rumah tangga pasti berhasil, pelayananmu pasti berhasil, usahamu pasti berhasil, bisnismu pasti berhasil, pekerjaanmu pasti berhasil. Dan tentunya nama Tuhan dimuliakan. Ingat, inti daripada segala kesuksesan keberhasilan kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk memasukkan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sukses. Saudara adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan bagi saudara, menjadi sumber penopang bagi saudara, menjadi sumber pengharapan bagi saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu, Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini.